Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman jumpa lagi ya di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang membahas tentang murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Nah, kali ini kita ingin membahas mengenai murai batu yang tidak layak untuk dilombakan. Jadi ada ciri murai batu yang sudah tidak layak dilombakan, dan biasanya ini sering terjadi dan masih dilombakan karena pemainnya atau perawatnya itu tidak tahu bahwa sebenarnya murai batu seperti ini seharusnya sudah dipensiunkan. Nah, apakah itu dari 5 ciri murai batu yang tidak layak dilombakan? Yang pertama, mental drop. Mental drop ini kaitannya dengan stres berat. Untuk murai batu yang stres berat ya teman-teman, yang mentalnya drop itu cenderung pasif, tidak mau berkicau, dan mudah takut saat berada di lingkungan yang baru. Jadi ketika di lingkungan baru dia biasanya tatapannya kosong dan bengong dan hanya satu titik ya. Atau mendengar suara lawan itu juga merasa terintimidasi. Hal ini sering terjadi karena trauma ya teman-teman, trauma entah itu perlakuan kasar ya, banyak kejadian ya. Nanti kita bahas lagi seputar kenapa murai batu drop mental, itu banyak penyebabnya ya. Yang salah satunya ya karena sering kalah di lomba atau terlalu over dalam melombakan, itu di mental drop teman-teman ya. Jadi untuk murai batu teman-teman jaga baik-baik jangan sampai mentalnya drop, karena mental drop itu penyebabnya juga banyak faktor, dan bagaimana penanganannya kalau udah mental drop seperti ini ya sangat susah dan sulit sekali. Yang kedua adalah buru rusak atau kusam teman-teman. Jadi kalau burunya yang rusak atau kusam ya jangan dilombakan ya kan. Bulu rusak, entah itu patah, entah itu lepas ya. Maksudnya rusak itu ya tidak lengkap ya. Bulu yang rusak, kusam atau rontok ya secara tidak wajar ya. Biasanya kan ada tuh tiba-tiba jatuh tapi dia tidak ganti bulu teman-teman ya. Bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk. Jadi untuk kesehatan murai batu teman-teman, kalau ada bulu yang jatuh tetapi dia masanya tidak masa ganti bulu, itu berarti ada kesehatan yang tidak bagus lah intinya, entah itu di pola pakan ataupun di nutrisi, poinnya di situ. Murai yang kondisi seperti ini biasanya kurang percaya diri. Jadi kalau ada salah satu part yang nggak lengkap ya jangan dilombakan. Burunya akan kewalahan nanti dalam menghadapinya teman-teman ya. Sehingga performanya di arena lomba ya tidak maksimal ya, tentu akan menurun ya. Itu yang kedua adalah bulu rusak dan kusam. Untuk kusam berarti bulu tua ya, bulu yang harus diistirahatkan untuk menunggu pergantian bulu. Yang ketiga adalah cacat fisik permanen teman-teman. Cacat fisik permanen ini juga tidak layak untuk dilombakan ya. Seperti apa? Ekor yang patah ya, ekor patah itu juga tidak layak ya. Sayapnya tidak presisi, itu juga mempengaruhi teman-teman ya. Nyender sebelah seperti itu tuh kalau di lomba udah nggak maksimal ya. Atau kaki ya, kaki kan harusnya cengkramannya kuat ya. Ya meskipun ada yang bisa tapi tidak akan maksimal ya. Kaki pincang atau kakinya pengkor itu juga kurang maksimal kalau untuk dilombakan murai batu, karena nanti kalau udah ketemu dengan murai batu yang kelas atas dia cengkramannya harus benar-benar kuat ya. Jadi nanti akan mempengaruhi atau sulit tampil maksimal di arena lomba. Jadi dia tidak akan pernah tampil maksimal ya. Penampilan fisik sangat mempengaruhi penilaian di lomba. Jadi di lomba juga ada penilaian fisiknya teman-teman ya. Jadi ada, selain dari kecoannya juga ada katuranggan yang dinilai untuk nambah bibit dari penilaian itu sendiri. Terus yang keempat adalah suara tidak stabil atau seraknya. Ini yang ketiga tadi ada cacat fisik, yang keempat adalah suara yang tidak stabil atau serak. Ini juga tidak layak untuk dilombakan. Murai yang suaranya berubah menjadi serak atau tidak stabil seringkali disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan. Jadi infeksi saluran pernapasan ini juga ada babnya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ikutin terus channel ini ya kita bahas dikit demi sedikit lah. Mulai dari kebersihan kandang, pola pakan, itu juga sangat mempengaruhi di pernapasan itu sendiri teman-teman.
faktor usia juga bisa menentukan suara yang tidak stabil dan serak ya. Jadi hal ini tentu mempengaruhi dari kualitas kicauannya teman-teman. Jadi kalau suaranya serak ya jangan dilombakan, suara serak berat itu jangan dilombakan. Nah yang terakhir yang tidak layak dilombakan lagi adalah nafsu makan menurun dan lesu teman-teman ya. Kali ini kita ingin membahas mengenai 5 ciri murai batu yang tidak layak dilombakan. Yang terakhir adalah nafsu makan yang menurun dan lesu. Jadi kalau murai batu teman-teman nggak nafsu makan ya jangan dilombakan, berarti ada tanda kesehatan yang sedang tidak baik-baik saja. Murai yang kehilangan nafsu makan atau terlihat lesu biasanya sedang mengalami gangguan kesehatan teman-teman. Jadi ketika murai batu kita mengalami gangguan kesehatan ya teman-teman harus kondisikan dulu ya, jangan terlalu ambisi ya. Metode saya menpack ya, di egonya dibuang, ambisinya dikurangin ya. Karena kalau kita terlalu berambisi dalam memainkan burung murai batu, yang terjadi murai batu kita akan rusak. Itu ya bahaya sekali teman-teman. Jadi kita memang harus benar-benar menjaga ya. Burung dalam kondisi seperti ini tidak akan mampu tampil prima di lomba. Ya iyalah orang lemes ya, nggak akan ada tenaganya teman-teman. Burung yang cenderung kondisinya tidak menentu, yaitu dia akan tidak akan maksimal dalam tampil di lomba. Untuk mengatasi murai batu yang rusak diperlukan perawatan khusus, tapi sulit teman-teman ya. Kalau udah rusak berat seperti itu sulit, tapi teman-teman ya kalau mau ya harus dicoba. Seperti pemberian pakan bergizi, jadi mulai dari kesehatan dulu, nutrisinya dikasih dulu ya. Terapi mental juga sama ya, terapi mental ada babnya ya, sudah saya bahas juga di konten-konten saya, silahkan dilihat-lihat. Terus istirahat total dari latihan ya, tadi istirahat total itu ya nggak boleh di track, nggak boleh lihat burung lain, nggak boleh benar-benar keganggu, jadi benar-benar harus vakum. Jangan, apalagi untuk lomba juga tidak dibenarkan dan berhenti total dalam lomba teman-teman ya. Tapi seringkali saya melihat burung murai batu yang serak masih dibawa ke lomba, burung murai batu yang bulunya kusam masih sering dibawa ke tempat lomba ya. Ya gitulah, karena kita terlalu cinta ya dengan lomba murai sehingga kita akhirnya melupakan kaidah-kaidah yang penting teman-teman ya. Itu padahal kalau kita lomba terus kalah itu bisa mengurangi rasa chemistry, rasa ikatan batin kita dengan burung murai batu kita. Jadi ikatan chemistry itu juga menunjang penting dalam perawatan murai batu. Feeling, bahasa komunikasi kita antara kita dengan murai batu kita itu, kalau kamu benar-benar merawat burungmu kamu akan tahu ya, itu rasa itulah yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Semua orang bisa memberikan pakan, semua orang bisa memberikan minum, semua orang bisa menjemur, tetapi tidak semua orang mampu merasakan. Nah itu yang paling penting ya teman-teman ya. Kalau konten ini bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, dan tinggalkan komentar.